Halo, cek cek cek, halo halo, sobat anime, gas lagi dah siapa namanya? Lucaunya, gua lupa. Waduh, kita gaskan lagi dah La Profile, langsung aja gaskan lagi La Profile-nya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi ataupun batu wifi bisa banget di deskripsi. Nanti gua bacakan di Kamai setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia bersama dengan Sofragan dan dia berhak untuk bertanya apapun yang ingin dia tanyakan kepada Sofragan, dan itu dikonfirmasi langsung oleh Sofragan. Sofragan lah yang menawarkan itu semua kepada Lee Seok-gi, dan untuk Lee Seok-gi dia meminta kepada Sofragan apakah dia diizinkan untuk dapat melihat domain yang dimiliki oleh orang terkuat yang ada di dunia ini. Dan untuk Sofragan ya dia pun mengizinkannya, yang membuat Lee Seok-gi dia pun tentunya sungguh sangat senang karena ini akan memberikan dirinya sebuah pencerahan, dan itu membuatnya berujar. Baik, mohon pencerahannya Sofragan, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Sofragan dia berujar, oke, tenanglah, kau tidak perlu sampai tercerahkan, cukup saja melihatnya itu mungkin saja dapat bermanfaat untuk dirimu. Namun meskipun kau tidak memperoleh apapun dari hal tersebut, itu tidak masalah, jadi tenanglah dan santailah, ucap dari Sofragan. Dan kenapa dia mengatakan itu semua? Karena dulu ketika dia melakukan sebuah demonstrasi itu kepada muridnya yaitu Yue, dia juga mengucapkan kata-kata yang sama. Dan Sofragan dia mengatakan itu semua, dan itu ternyata membuat Yue memberikan sebuah respon kalau dia pun bertanya kenapa Sofragan mengatakan seperti itu. Bukankah itu artinya aku tidak cukup berkualifikasi kah? Tanya dari Yue. Dan untuk Sofragan dia mengatakan dia nggak peduli dengan itu semua. Dia tidak peduli apakah Yue akan mendapatkan sebuah pencerahan ataupun tidak, karena yang dia harapkan adalah kau harus membuat jalanmu sendiri, ucap dari Sofragan, yang membuat Yue saat itu dia pun bingung dengan apa maksud dari Sofragan. Karena sejatinya di sini Sofragan dia punya sebuah pikiran kalau melepaskan domain miliknya akan membuat muridnya ikut bersama dengan dirinya, yang artinya itu akan membuat Yue akan ada berjalan di belakang dari Sofragan, dan itu ada hal yang memang luar biasa untuk Yue karena memiliki bimbingan yang luar biasa seperti Sofragan. Tapi masalahnya jika nanti Yue dia berjalan mengikuti Sofragan dan terjadi sesuatu kepada Sofragan hingga membuat lentera yang dibawa oleh Sofragan hingga padam, tentunya itu akan membuat Yue jadi tersesat. Maka dari itulah Sofragan dia berharap Yue dapat menemukan jalannya sendiri, walaupun jalan yang kau tuju itu tidaklah mudah, sulit ataupun susah untuk dapat ditembus, tapi tetap itu adalah jalanmu sendiri. Dan di saat kau sedang lelah dan memutuskan untuk dapat beristirahat sejenak, lalu kau ingin melanjutkan jalanmu, kau pasti dapat melihat mastermu dari kejauhan berjalan di jalur terangnya, dan itu dapat memberikan kau sebuah inspirasi. Dan saat itulah aku sungguh sangat bangga dibandingkan ketika kau harus berjalan di belakangku, ucap dari Sofragan, yang ingin setiap orang yang telah dia bimbing menemukan jalannya sendiri, tidak berada di belakangnya. Ya artinya orang yang telah dibimbing oleh dirinya dapat memiliki sebuah potensi kesempatan untuk dapat melampaui dirinya. Dan di sini Sofragan juga menantikan jawaban apa yang akan dilakukan oleh Lee Seok-gi, dan untuk Lee Seok-gi dia hanya menjawab ya. Oh iya, cuman iya, itu kah? Hei, menarik, ucap dari Sofragan. Sepertinya dia memang telah menemukan jalannya sendiri, ucap dari Sofragan. Dan di sini Sofragan dia juga berujar, baiklah. Dan sekarang perhatikanlah baik-baik, ucap dari Sofragan yang akan melepaskan domainnya. Dan ketika dia melepaskan domainnya, luar biasa. Dia melepaskan energi yang luar biasa mengerikan. Kekuatan domain dari orang terkuat yang ada di dunia ini sungguh luar biasa, karena memang dalam sekejap tervisualisasi ratusan pedang yang sangat-sangat mengelilingi tempat ini, dan itu membuat Seok-gi yang melihatnya dia pun ternganga dengan efek visualisasi yang ditunjukkan oleh domain yang dimiliki oleh orang terkuat yang ada di dunia ini. Gila, efek visualisasinya sangat mewah, ucap dari Lee Seok-gi yang melihat domain yang telah dibangkitkan oleh Sofragan, dan ini benar-benar luar biasa. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia juga tahu kalau ini hanyalah visualisasi biasa, karena untuk dapat melihatnya harus menggunakan kekuatan ilahi, kekuatan spiritual. Maka dari itulah di sini Lee Seok-gi dia menggunakan sword intent miliknya. Tidak, bukan sword intent, tapi sword heart miliknya. Ya, ini adalah sebuah domain, dan ini tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Aku harus menggunakan sword heartku, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika dia menggunakan sword heartnya, barulah dia dapat melihat kalau ternyata di sekitarannya sungguh sangat luar biasa. Energi spiritual yang meluap-luap ada di sekitarannya, dan ini adalah domain yang dimiliki oleh Sofragan. Gila.
ini domain yang sangat luar biasa kuat. Untuk dapat mengubah segalanya bisa menjadi pedang. Ini sama saja dengan membuat pedang dari energi langit dan juga bumi. Gila, luar biasa. Selain kau berada di dalam domain ini, tidak ada jalan keluar. Ya, selama kau ada di dalam domain ini, tidak ada jalan keluar. Dan satu-satunya cara untuk dapat keluar dari tempat ini adalah menggunakan semua kekuatan yang kau miliki untuk dapat melawannya hingga akhir. Walaupun, ya, tentu saja itu tidak mungkin terjadi. Dan seperti yang diharapkan dari orang terkuat yang ada di era saat ini. Sofragan dia luar biasa. Ucap dari Lu Xiaogi yang kagum sekali dengan kekuatan domain yang dimiliki oleh Sofragan. Dan untuk Sofragan sendiri, dia berujar, Lu Xiaogi, lihatlah, ini adalah pedangku. Ucap dari Sofragan yang kini mengeluarkan sebuah daun bambu yang membuat Lu Xiaogi dia pun bingung. Daun? Ya. Setelah menyatu dengan domain swordku itu akan merubah apapun menjadi sebuah bentuk yang aku inginkan. Ucap dari Sofragan yang kini dia melepaskan daun bambu itu ke udara. Dan dia juga berujar kepada Lu Xiaogi untuk melihat daun bambu itu. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun memang benar memperhatikan daun itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Sofragan. Pedang pendekar nomor 1 yang ada di dunia hanya sebuah tidak, hanya selai daun bambu kah? Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini daun bambu itu bukanlah daun biasa, karena memang daun bambu itu dapat membuat kini luar energi spiritual yang ada di sekitarnya langsung keluar dari dalam bumi, langsung mencoba mendekati daun bambu itu. Dan itu benar-benar luar biasa, terlihat visualisasi yang sangat-sangat mewah. Dan untuk Lu Xiaogi dia juga dapat melihat kalau ini benar-benar mengerikan, luar biasa. Benar-benar gila, ucap dari Lu Xiaogi, karena memang visualisasi itu terlihat dari energi spiritual yang telah bergabung menjadi satu, dan itu terlihat seperti one sword made of the everything. Sword yang telah dibangkitkan oleh Sofragan. Ini adalah pedang yang dimiliki oleh Sofragan, dan itu dapat terlihat dari angkasa. Ya, pedangnya sangat-sangat besar dan luar biasa, dan itu membuat Lu Xiaogi dia tidak menyangka kalau ternyata ini adalah pedang terkuat nomor 1 yang ada di dunia. Wah, luar biasa. Ucap dari Lu Xiaogi yang melihat pedang yang dimiliki oleh Sofragan. Walaupun dia adalah kultivator pedang, dia tidak pernah mengeluarkan pedangnya, karena memang jika dia mengeluarkannya segede gaban, buset. Dan untuk Lu Xiaogi dia juga merasakan kalau saat ini energi spiritual yang ada bersama dengan dirinya juga mulai bergejolak, dan itu membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba saja kini nightmare-nya juga keluar. Pedang yang dia miliki keluar dengan sendirinya, yang membuat Lu Xiaogi dia pun bertanya-tanya kenapa benda ini tiba-tiba memaksa untuk keluar. Dan di sini Lu Xiaogi dia juga tahu kalau sepertinya benda itu juga ingin terhunus, yang membuatnya berujar, tunggu, tenang. Ini adalah demonstrasi dari Sofragan. Ini bukanlah sebuah ancaman, ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Sofragan yang melihat pedang Lu Xiaogi keluar, membuatnya berujar, kultivator pedang adalah manusia, dan manusia adalah pedang. Agar pedangnya cukup berani untuk keluar dari sarungnya dan menghadapi sword domain milikku, terlihat bahwa karakter pemilik ini sangat luar biasa. Ucap dari Sofragan yang mengagumi keberanian dari pedang yang dimiliki oleh Lu Xiaogi. Dan untuk Sofragan dia juga berujar, seperti yang diharapkan, anak ini benar-benar luar biasa. Ucap dari Sofragan yang memandang tinggi Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi sendiri, dia kembali mengambil pedangnya dan dia juga berujar, sudah, tenang, jangan cemas, tenanglah. Ucap dari Lu Xiaogi, karena memang suatu hari nanti kita akan menghadapi ini bersama. Ucap dari Lu Xiaogi melihat sword yang dimiliki oleh Sofragan. Selain itu juga di sini Lu Xiaogi yang setelah melihat itu semua, dia pun menyadari betapa kuatnya Sofragan, dan ini benar-benar hal yang luar biasa. Dan jika ini diingat-ingat dengan apa yang diucapkan oleh Pak Tuaji yang mengatakan kalau saudara sendiri ini hanya tertinggal satu langkah dari Sofragan, ini nggak mungkin coy. Ini perbedaannya tidak dikit. Ini tidak dikit. Pak Tuaji, kau bisa dikatakan ini bahkan lebih buruk 100 juta kali. Ucap dari Lu Xiaogi yang mengomentari apa yang diucapkan oleh Pak Tuaji sebelumnya, yang menganggap kalau dia cuma tertinggal satu langkah dari Sofragan. Tidak, kau tertinggal ratusan juta kali. Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini tiba-tiba aja Lu Xiaogi dia merasakan tekanan yang sangat-sangat kuat kepada dirinya, membuat dirinya tiba-tiba aja merasa langsung pusing dan juga oyong, yang membuat Sofragan dia pun tahu kalau ini adalah kekuatan domain yang dia miliki terlalu mendominasi, membuat dia meminta kepada Lu Xiaogi untuk membubarkan kesadaran ilahinya. Lu Xiaogi, lepaskan sword hoodmu, kau terlalu lama melihat sword domain milikku, ini bebannya terlalu berat untukmu, ucap dari Sofragan. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun langsung melepaskan sword hood miliknya. Gila, ini sungguh sangat mengerikan. Ini adalah sword domain yang ada di
rank 8 dan melihatnya saja benar-benar membuat energi spiritualku hampir habis semuanya. Ini benar-benar gila. Ucap dari Shogi yang sadar betul perbedaan kekuatan di antara mereka. Dan untuk Sofragan kini dia pun melepaskan sword domain miliknya. Kau sudah melihat sword domain milikku. Pasti kau sudah memahaminya. Tidak ada manfaatnya menjadi terlalu serakah. Ucap dari Sofragan yang meminta kepada Lee Seolgi untuk tidak terlalu memaksakan diri. Di mana Sofragan dia juga berujar di dalam hati. Jika aku membiarkannya melihat domainku terlalu lama, itu pasti akan melukai kesadaran ilahinya. Dan jika aku sampai menghancurkan anak ini, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ucap dari Sofragan yang memang memandang tinggi Lee Seolgi sebagai bakat potensial yang luar biasa. Dan untuk domain untuk Sofragan saat ini, dilepaskan perlahan-lahan dilepaskan oleh Sofragan, meruntuhkannya kembali. Dan di sini Sofragan dia juga kembali menarik daun bambu miliknya dan dia juga berujar. Lagi pula, mungkin saja satu-satunya lawanku di dalam hidup ini adalah anak ini. Ucap dari Sofragan yang memang tahu kalau perkembangan dari Lee Seolgi pasti luar biasa. Dan dia menganggap kalau Lee Seolgi nantinya bisa menjadi rival untuknya. Dan untuk Sofragan sendiri, dia juga berujar, gimana? Apakah kau sudah merasa lebih baik? Ucap dari Sofragan. Dan untuk Lee Seolgi, ya, aku merasa jauh lebih baik. Sword domainmu sungguh luar biasa, sesuai dengan reputasimu, Sofragan. Ucap dari Lee Seolgi. Dan untuk Sofragan, dia berujar, hei, ternyata kau tahu juga cara menyanjung orang lain? Tidak, bukan itu maksudku. Hanya saja kau bisa dikatakan seperti sebuah gunung yang sangat besar. Dan mendaki sebuah gunung yang besar itu adalah hal yang sangat menarik. Ucap dari Lee Seolgi. Dalam arti lain, dia ingin melampaui kekuatan dari Sofragan yang membuat Sofragan dia pun sungguh sangat senang ketika melihat generasi muda berbakat yang memiliki ambisi yang luar biasa. Anak ini ambisinya lebih tinggi daripada langit. Luar biasa. Ucap dari Sofragan di dalam hati. Dan untuk Lee Seolgi, dia berujar, iya, paman, ada di level berapakah sword intern milikmu? Ucap dari Lee Seolgi. Karena memang sebelumnya ketika aku melihat domainmu, aku tidak bisa melihat sword intern milikmu karena itu terlalu kuat. Dan aku ingin bertanya, ada di level berapa? Tanya dari Lee Seolgi. Dan untuk Sofragan, dia mengatakan kalau saat ini sword intern miliknya hanya ada di level 8. Namun leluhur kita dulu, dia ada di level 9. Level 9? Hei, benarkah? Jadi belum adakah yang bisa mencapai level 10? Tanya dari Lee Seolgi. Karena memang sebelumnya yang dia tahu kalau bakat yang dimiliki oleh Yue ada di tingkatan 10. Yang artinya harusnya ada dong sword intern level 10. Dan itu cukup masuk akal. Masa iya nggak ada level 10? Sedangkan bakat aja batasnya level 10. Masa iya nggak ada? Pikir dari Lee Seolgi. Dan untuk Sofragan, dia pun mengatakan kalau bakat yang ada di seluruh Tianshuan saat ini hanya ada di level 9. Dan itu juga termasuk sword intern dan juga sword heart-nya. Dan jika saja ada yang mencapai level 10, tentu saja sword intern dan juga sword heart ada yang bisa mencapai level 10 pula. Dengar itu semua membuat Lee Seolgi dia pun merasa ini sungguh luar biasa. Ini sungguh sangat menarik. Sebuah dunia yang bahkan belum pernah dicapai oleh para master kuno. Menempuh jalan seperti ini adalah hal yang membuatku bermakna. Ini luar biasa. Ucap dari Lee Seolgi yang memiliki sebuah ambisi untuk mencapai level tertinggi. Tapi karena memang sebelumnya Lee Seolgi telah mendapatkan sebuah bimbingan dari Sofragan yang telah menunjukkan domain miliknya. Di sini dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini Lee Seolgi telah mendapatkan sebuah bimbingan. Dan dia juga menanyakan kepada Lee Seolgi apakah dia akan mengambil hadiah yang telah diberikan oleh sistem. Dan untuk Lee Seolgi, ya akhirnya inilah yang aku tunggu, ambil, ucap dari Lee Seolgi. Dan ternyata hadiah yang telah disiapkan oleh sistem adalah diskon 50% dari sword intern dan juga diskon 50% untuk sword heart miliknya. Dan voucher ini hanya dapat digunakan saat ini juga, saat ada di level ini. Dan itu membuat Lee Seolgi dia perlu shock. Apa? Diskon 50%? Artinya satu itu kan 16 juta, 2 berarti 32 juta dong. Dan ucap dari Lee Seolgi yang sungguh sangat senang. Diskon 32 juta. Seperti yang diharapkan dari Sofragan, dia adalah pendekar nomor 1. Dia benar-benar memberikan hadiah yang luar biasa. Bahkan ini 2 kali lipat dari apa yang diberikan oleh Pak Tuaji. Luar biasa. Ucap dari Lee Seolgi. Dari sini Lee Seolgi dia juga ada sword internnya di level 5. Begitu juga dengan sword heart-nya ada di level 5. Dan dia juga tahu untuk dapat meningkatkan lebih tinggi lagi, dia setidaknya harus naik level lagi. Dan untuk naik level membutuhkan XP yang sangat banyak. Selain itu juga membutuhkan
level sekte yang tinggi. Dan itu membuatnya agak sedikit kesal karena untuk naik level aku harus tidaknya menaikkan level sekteku dulu. Bener-bener aja nih level sekte mengganggu aja, ucap dari Lee Seok-gi. Dan aku tidak akan pernah membiarkan level sekte mengganggu levelku. Dan setelahnya kini membuat Lee Seok-gi dia harus kembali pulang. Paman, aku saat ini akan kembali ke sektemu. Dan apakah kau ingin ikut bersama dengan diriku? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Sofregan, ya, aku juga akan kembali lagi ke sektemu untuk memverifikasi sesuatu. Ucap dari Sofregan yang membuat Lee Seok-gi lagi? Lagi? Apakah dia sebelumnya pernah ke sektemu? Pikir dari Lee Seok-gi. Jika dia pernah ke sektemu sebelumnya, apakah penerobosan yang dilakukan oleh Mong Dongfang ada hubungannya dengan Sofregan kah? Pasti ada sesuatu di sektemuku kah? Baiklah, kalau begitu ayo kita kembali. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan itu membuat kini mereka berdua pergi bersama untuk kesekian kalinya kembali ke sektemu. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di sektemu. Tapi sebelum mereka masuk tentunya di sini Lee Seok-gi harus membuka penghalang yang ada. Tapi ketika dia ingin membukanya dan masuk, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Token ini nggak berguna kah? Ucap dari Lee Seok-gi yang bingung. Bagaimana caranya menggunakan token ini? Nggak bisa kah? Apa? Jangan-jangan, tunggu dulu. Apa jangan-jangan Dongli dia melihatku yang nggak pulang-pulang, dia mengganti ini kah? Ini bagaimana aku masuk? Ucap dari Lee Seok-gi yang bingung caranya untuk masuk. Karena nggak bisa masuk coy. Token yang dia bawa nggak bisa digunakan untuk membuka area pelindung. Ini membuat Lee Seok-gi jadi tambah bingung. Apa-apaan ini? Tapi di sini dengan cara baik-baik nggak bisa dibuka. Udah dobrak aja dah. Karena aku tidak bisa membukanya dengan baik. Dobrak aja dah. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh pintu ini. Dan ketika Lee Seok-gi mencoba untuk dapat mendobraknya dengan menggunakan kekuatan spiritual miliknya, ternyata kagak bisa. Justru energi spiritual yang dimiliki oleh Lee Seok-gi malah diserap oleh portal itu yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti terbentur sesuatu yang empuk? Benda ini lembut dan menyedot semua energi spiritualku. Ini cukup berbahaya. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga dapat melihat sebuah visualisasi mengejek yang membuat dia pun kesal. Apa-apaan nih? Dongli, beginikah caramu memperlakukan kakakmu kah yang sudah lama tidak pulang kah? Sepertinya aku harus memberikan sedikit pelajaran juga nih. Ucap dari Lee Seok-gi untuk membangun kembali ulang superioritasku sebagai senior. Lihat aja kau Dongli. Ucap dari Lee Seok-gi yang kesal. Tapi melihat Lee Seok-gi yang gak bisa buka membuat patua ini, Sofregan dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kau tidak bisa masuk? Tanya dari Sofregan. Dan untuk Lee Seok-gi, iya, dia nggak bisa masuk. Tapi di sini Lee Seok-gi dia pun malu jika dia masa-masa sekte nggak bisa masuk ke sektenya sendiri. Membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan dia pun memutuskan untuk ngajak Sofregan jalan-jalan dulu sebentar sembari menemukan cara untuk dapat membukanya agar dirinya nggak malu. Saat ini kita tidak perlu terburu-buru kan, karena kita sudah lama tidak kembali. Kenapa aku dan paman tidak berjalan-jalan sebentar aja di sekitaran sektemu untuk melihat perkembangan dari murid-murid kita? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Sofregan, baiklah, ayo kita pergi. Oke. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia mulai memperlihatkan tempat-tempat yang ada di sekitaran dari sektemu. Dan di sini mereka juga melihat tentang apa yang sedang dilakukan oleh para player. Dan ternyata di sini para player malah melakukan fashion show dong, yang membuat Sofregan dia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh para player ini. Ngapain pula malah fashion show? Dan untuk Lee Seok-gi, ya seperti inilah apa yang dilakukan oleh murid-murid dari sektemu. Dan di sini Sofregan dia juga melihat sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para murid-murid dari sektemu ini sungguh sangat aneh. Tapi ya sudahlah. Namun yang lebih aneh lagi di sini Lee Seok-gi dia pun ternotis ketika dia melihat sebuah susunan array tes, dan ternyata di dalamnya adalah Mong Dongfang yang sedang melakukan sebuah pelatihan. Dan di sini Mong Dongfang yang sedang berlatih membuat Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau Mong Dongfang ini agak sedikit unik, yang membuat Sofregan dia juga tahu kalau murid ini memang cukup unik. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau keberuntungan yang dimiliki oleh murid ini sungguh sangat aneh. Kadang dia sangat beruntung, bahkan kadang juga dia sungguh sangat tidak beruntung. Bahkan untuk minum putih aja bisa kesedak dan kalau dia sampai nggak beruntung. Tapi di sini Lee Seok-gi ketika dia melihat Mong Dongfang yang sedang berlatih, dia pun ternotis karena ada yang berbeda dengan bocah ini, yang membuat Sofregan dia berujar, ini semua terjadi karena keberuntungannya telah berubah.
Dengar hal itu membuat Shogi mencoba untuk dapat menganalisanya, dan ketika dia menganalisa kembali menggunakan sistem di sini Shogi dia cukup ternotis karena ternyata Meng Dongfang memiliki luck keberuntungan yang ada di level 10. Apa? Keberuntungannya ada di level 10 kah? Apa-apanya nih? Ucap dari Shogi yang melihat keberuntungan dari Meng Dongfang ternyata max mentok di level 10, mentok kanan. Waduh. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita bahas di part lanjutannya. Nah, sampai jumpa. Bye. Thank you.